Di balik senyum sebuah rumah tangga, sering tersembunyi rahasia yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang cinta yang berubah menjadi pengkhianatan. Tentang seorang istri yang mencari kebahagiaan di luar rumahnya sendiri. Tentang seorang suami yang sabar namun akhirnya tersakiti. Dan tentang seorang anak yang jadi korban di antara keduanya. Inilah cerita Rumah yang Retak. Sebuah perjalanan penuh air mata, konflik, karma dan penyesalan. Mampukah mereka menyatukan keping-keping yang pecah? Atau justru rumah itu runtuh selamanya? Rumah itu tampak tenang dari luar. Catnya putih, halamannya rapi, ada ayunan kecil tempat anak mereka sering bermain. Namun di dalamnya, ketenangan itu perlahan pecah. Rani, seorang wanita 32 tahun, merasa hidupnya monoton. Suaminya, Bima, bekerja sebagai pegawai negeri biasa. Mereka sudah menikah 10 tahun dan punya satu anak, Nadia yang berusia 8 tahun. Bima orangnya sederhana, sabar, dan lebih sering mengutamakan keluarga daripada diri sendiri, tapi bagi Roni, kesederhanaan itu lama-lama terasa seperti jerat. Ia sering merasa hidupnya gitu-gitu aja. Sementara di kantornya, ia punya atasan bernama Aditya, pria mapan, berpenampilan rapi dan penuh perhatian. Diam-diam, Rani mulai menikmati perhatian Aditya yang manis dan hangat. Sore itu Bima pulang lebih awal. Bima membawa kue kecil untuk Nadia. Bima, ayah pulang Nat, nih kue kesukaanmu. Nadia tersenyum riang dan memeluk ayahnya. Rani hanya melirik sekilas dari dapur, tanpa senyum. Bima main dekat. Bima, kamu kenapa Ron? Kelihatan capek? Rani, nggak apa-apa. Aku cuma pusing. Kerjaan kantor banyak. Bima mendesah pelan. Kalau capek, jangan dipendam. Aku bisa bantu apa? Roni diam. Dalam hatinya ia merasa Bima tidak akan mengerti. Baginya, Bima terlalu biasa. Ia lebih senang saat Aditya menanyakan keadaannya dengan nada lembut dan memberi perhatian berupa makan siang mewah. Malam itu, saat Bima sudah tertidur, ponsel Rani bergetar. Nama Aditya muncul di layar. Rani menutup pintu kamar pelan-pelan dan menjawab telepon di dapur. Aditya, kamu kelihatan murung tadi di kantor. Kamu baik-baik aja? Rani tersenyum kecil. Aku cuma capek. Di rumah juga suasananya nggak enak. Aditya, kalau besok malam kita makan bareng, aku tahu tempat baru yang romantis. Rani ragu. Rani, aku harus pulang cepat mas. Nadia juga perlu aku. Aditya, sekali-sekali nggak apa-apa. Ron, kamu berhak bahagia. Kata-kata itu seperti racun manis. Rani pun mengiyakan. Besok malamnya Rani berbohong pada Bima. Rani, aku ada lembur. Mungkin pulang agak malam ya. Bima, oke, hati-hati di jalan. Aku jagain Nadia. Bima tersenyum tulus. Ia sama sekali tak curiga. Di restoran mewah, Rani tampak bersinar. Aditya memberinya hadiah kecil, sebuah kalung tipis berwarna emas. Rani merasa seperti wanita paling beruntung. Namun di sisi lain, hatinya juga gelisah, karena Nadia sedang menunggu di rumah. Di rumah, Nadia bertanya polos pada ayahnya. Nadia, ya, Mama kenapa sering pulang malam? Katanya lembur terus. Bima tersenyum tipis. Bima, Mama lagi banyak kerjaan nak. Kita doakan aja Mama sehat. Nadia mengangguk, tapi wajahnya murung. Ia merasa ibunya mulai menjauh. Beberapa hari kemudian, Bima mendapat kabar dari teman kantornya yang melihat Rani di restoran bersama pria lain. Awalnya Bima tidak percaya, tapi sejak itu ia mulai memperhatikan gerak-gerik istrinya. Suatu malam, saat Rani tidur, Bima diam-diam memeriksa ponselnya. Ia menemukan pesan-pesan Aditya yang mesra. Tangannya gemetar. Ia menutup ponsel itu, menatap langit-langit kamar. Matanya merah. Bima berbisik pelan. Kenapa Ron? Apa aku kurang buatmu? Di kamar yang sama Roni terlelap. Tidak menyadari badai besar mulai mengarah padanya. Rumah itu masih tampak tenang dari luar. Tapi di dalamnya, kepercayaan sudah mulai retak. Rani semakin larut dalam perhatiannya pada Aditya. Sementara Bima mulai menyimpan bukti demi bukti. Nadia, anak kecil itu, jadi saksi bisu retaknya sebuah rumah yang dulu penuh cinta. Pagi itu udara terasa berat di rumah kecil mereka. Bima sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan untuk Nadia. Rani keluar kamar dengan wajah agak pucat. Masih lelah setelah semalam pulang larut. Bima menata nasi goreng di meja. Bima, ayo sarapan. Aku bikin nasi goreng kesukaan kamu. Rani hanya mengangguk sambil menatap ponselnya. Senyum samar muncul di wajahnya saat membaca pesan Aditya. Jangan lupa kita ketemu nanti siang ya. Aku kangen. Bima memperhatikan dari jauh. Ia tidak berkata apa-apa, tapi hatinya makin perih. Nadia yang duduk di sampingnya melihat ke arah ibunya. Nadia, Mama kok sering senyum sendiri? Rani cepat-cepat menaruh ponsel. Rani,
Mama lagi baca pesan kantor, nak. Bima menahan napas panjang. Ia tahu itu bohong. Siang hari, Bima meminta izin cuti. Ia memutuskan untuk mengikuti Rani diam-diam setelah mendapat kabar dari teman kantornya bahwa Rani sering makan siang dengan seorang pria, mengendarai motornya pelan-pelan. Dari kejauhan, ia melihat Rani turun dari taksi, lalu berjalan ke sebuah kafe yang cukup mewah. Tak lama kemudian seorang pria datang Aditya. Mereka saling berpelukan sebentar sebelum masuk ke dalam. Bima berhenti. Tangannya gemetar di stang motor. Hatinya serasa pecah melihat kenyataan itu langsung di depan mata. Bima berbisik, "Ya Allah, ternyata benar." Malamnya Rani pulang lebih awal, berpura-pura capek. Bima mencoba bersikap normal. "Bima, kamu dari kantor?" "Rani?" "Ya, lembur tadi." Bima menatapnya dalam-dalam. "Bima, Rani, aku tanya baik-baik. Kamu yakin tadi lembur?" Rani. "Iyalah. Kenapa sih nanyanya begitu?" "Bima, aku lihat kamu tadi makan sama pria itu. Kamu pikir aku nggak tahu?" Ronnie terdiam. Wajahnya pucat. "Ronnie, aku cuma makan biasa. Dia atasan aku." Bima mendesah keras. "Rani, jangan bohong lagi. Aku nggak bodoh." Suasana rumah tiba-tiba panas. Nadia keluar dari kamar mendengar suara mereka. Nadia, Mama, Ayah. "Kenapa teriak-teriak?" Bima langsung menahan diri. "Bima nggak apa-apa, nak. Masuk lagi ya." Rani menatap Bima tajam, lalu berbalik ke kamar. Beberapa hari kemudian, Bima mulai mengumpulkan bukti foto pertemuan Rani dan Aditya. Rekaman percakapan, bahkan pesan-pesan di ponsel. Ia tidak lagi hanya suami yang diam, tapi seseorang yang siap melindungi anaknya dari luka lebih dalam. Bima juga mulai menasihati Nadia dengan lembut. "Bima, nak, apapun yang terjadi nanti, ingat ya, Ayah selalu sayang sama kamu." Nadia hanya mengangguk. Ia mulai mengerti bahwa ada masalah besar antara orang tuanya. Suatu malam, Bima pura-pura ada dinas luar kota. Padahal ia hanya bersembunyi di dekat rumah. Rani yang merasa rumah kosong, menelepon Aditya. "Rani, Bima lagi dinas. Kita bisa ketemu sebentar di rumahku." Aditya setuju. Tak lama, mobil Aditya berhenti di depan rumah. Mereka masuk dengan wajah gembira. Di luar, Bima mengeluarkan ponsel dan memotret mereka. Hatinya remuk, tapi ia tahu ia butuh bukti. Beberapa menit kemudian, Bima membuka pintu rumah dengan cepat. "Bima, sampai hati kamu, Ron. Bawa dia ke rumah ini juga." Ronnie. Aditya mundur beberapa langkah. "Rani, Bima, aku bisa jelasin." Bima, "Jelaskan apa?" "Semua bukti sudah aku punya." "Kamu hina aku di rumah kita sendiri." Nadia keluar dari kamarnya, menangis. "Mama, kenapa Mama kayak gini?" Rani melihat anaknya. Hatinya mulai goyah, tapi Aditya malah memegang lengannya. "Aditya, sudahlah Ron, kita pergi aja." Bima menatap tajam Aditya. "Bima, silakan bawa dia kalau berani. Tapi ingat, aku tidak akan biarkan anakku terluka lagi." Rani menangis, terjepit antara dua laki-laki. Rumah kecil mereka bukan lagi tempat berlindung, melainkan medan perang emosi. Nadia menangis di sudut kamar. Bima berdiri dengan bakti-bakti di tangannya. Sementara Rani mulai sadar bahwa kebohongannya hampir menghancurkan segalanya di luar. Suara hujan turun deras seolah ikut menjadi saksi rumah yang retak itu. Malam setelah penggerebekan itu menjadi malam yang paling panjang untuk keluarga kecil ini. Bima duduk di ruang tamu dengan wajah penuh amarah dan luka. Rani menangis terseduh di kamar, sementara Nadia memeluk boneka kesayangannya. Tak berhenti gemetar. Pagi datang, tapi rumah itu terasa seperti kuburan. Bima tetap menyiapkan sarapan untuk Nadia, tanpa bicara sepatah kata pun pada Rani. Rani mencoba mendekat. "Rani, Bim, aku minta maaf. Aku khilaf." Bima menatapnya dingin. "Bima, aku sudah dengar kata itu semalam. Kamu khilaf berkali-kali, Ron. Berapa kali kamu berbohong?" Ronnie terdiam. Nadia menatap mereka berdua dengan wajah sedih. "Nadia, Mama, Ayah, jangan berantem lagi." Bima mengusap kepala Nadia. "Bima, Ayah janji selalu ada buat kamu, nak. Tapi Mama harus jelasin semua ini di depan Ayah dan kamu." Bima memutuskan bicara serius. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. "Bima, Ron, aku sudah punya semua bukti. Aku lihat sendiri. Kamu selingkuh dengan atasanmu, Aditya. Aku tanya sekali lagi, kamu mau berhenti atau teruskan?" Ronnie, aku bingung, Bim." Aditya berbeda, dia perhatian. Bima langsung memotong. "Bima, berhenti! Kamu sadar nggak? Anak kita mendengar semua ini." Nadia menunduk, air matanya jatuh. "Nadia, Mama, kenapa Mama nggak sayang sama Ayah?" Rani memeluk anaknya, tapi Nadia mendorong pelan. "Nadia, aku nggak mau Mama kayak gini." Rani makin terisak. Bima berdiri,
memutuskan keluar rumah untuk menenangkan diri di warung kopi dekat rumah. Bima bertemu sahabat lamanya Reno. "Reno Bim, kamu kelihatan hancur." "Kenapa Bima?" "Istriku selingkuh. Nomor dan dia masih belum bisa lepas dari laki-laki itu." "Reno, kamu harus tegas. Kalau terus gini, kamu yang hancur, anakmu yang jadi korban." Bima mengangguk. Dalam hatinya ia mulai bulat. Ia harus melindungi dirinya dan anaknya, sekalipun harus berpisah dengan Rani. Sementara itu, Rani menemui Aditya di hotel untuk meminta kepastian. "Rani, Mas, aku udah ketahuan sama Bima. Aku bingung. Kamu beneran serius sama aku?" Aditya menghela napas. "Aditya, Ron, aku juga lagi banyak masalah di rumah. Aku nggak bisa buru-buru. Kamu sabar aja dulu." Roni tergigit. "Rani, kamu bilang mau nikahin aku kalau aku pisah sama Bima." Aditya menghindar. "Aditya, aku nggak pernah janji gitu." "Ron, aku cuma bilang kita jalanin aja dulu." Rani mulai sadar Aditya tak seindah yang ia kira. Tapi ia juga takut kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, Bima pulang membawa map berisi surat gugatan cerai. Bima menaruhnya di meja. "Bima, aku sudah cukup sabar, Ron. Ini surat gugatan. Aku mau kita cerai. Anak ikut aku." Rani gemetar. "Rani, Bima, jangan gitu. Aku masih bisa berubah. Bima, aku juga janji dulu buat jagain rumah ini. Tapi kamu yang hancurkan semua." Nadia menangis keras, memeluk ayahnya. "Nadia, ayah jangan tinggalkan aku. Aku ikut ayah ya." Bima memeluk anaknya erat. "Tentu nak, ayah nggak akan ninggalin kamu." Rani jatuh terduduk. Ia baru benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Malamnya, Rani mendatangi Aditya di kantornya. "Rani Mas, aku sudah digugat cerai. Sekarang aku cuma punya kamu. Tolong jangan tinggalin aku." Aditya malah tertawa sinis. "Aditya, Ron, kamu pikir aku bakal ngurusin kamu setelah ini? Aku punya keluarga sendiri. Kamu jangan ganggu aku lagi." Rani terdiam, air matanya jatuh. Ia baru sadar bahwa semua janji manis Aditya hanya omong kosong. Rani pulang ke rumah yang sudah seperti asing. Bima sudah tidur dengan Nadia di kamarnya. Di meja masih tergeletak surat gugatan. Rani duduk menatap surat itu lama-lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendiri. Rumah yang dulu hangat kini benar-benar retak dan perlahan runtuh. Sejak Bima menyerahkan surat gugatan, rumah itu terasa semakin dingin. Bima kini tidur di kamar bersama Nadia. Sementara Rani sendirian di kamar utama. Televisi tak lagi dinyalakan. Aroma masakan rumah pun jarang tercium. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian dimulai. Bima datang dengan jas sederhana, membawa Nadia yang digandeng Reno untuk menemaninya. Rani datang dengan wajah lelah, tanpa Aditya di sisinya. "Hakim, Saudara Bima, apa benar Anda mengajukan gugatan cerai?" "Bima Ben, Yang Mulia, saya sudah mengumpulkan bukti perselingkuhan istri saya." Hakim menoleh ke Rani. "Hakim, Saudari Rani, apakah Anda mengakui?" Ronnie Men, "Ya Yang Mulia." Saya hilaf. Suasana ruang sidang hening. Nadia yang duduk di luar melihat ibunya dengan wajah sedih. "Hakim, pengadilan menimbang anak yang masih di bawah umur akan diasuh oleh ayahnya. Sidang berikutnya akan membahas pembagian harta." Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua orang melihatnya jatuh di depan umum. Rani akhirnya pindah dari rumah itu. Ia menyewa kamar kos kecil di pinggir kota. Di kamar sempit itu ia duduk memeluk lutut. Kalung pemberian Aditya ia lempar ke laci. Ia menelepon Aditya, tapi nomor itu sudah tidak aktif. "Rani Mas, jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu." Tak ada jawaban. Sementara itu Bima mulai bangkit bersama Nadia. Ia berusaha membuat rumah kembali hangat. Setiap pagi mereka sarapan bersama. Setiap sore Nadia dibantu mengerjakan PR. "Nadia, ayah, mama beneran gak akan pulang lagi?" Bima mengusap kepalanya. "Bima, mama perlu waktu. Kita doakan saja mama sadar." Nadia menatap ayahnya. "Aku kangen mama, tapi aku juga marah." Bima memeluk anaknya erat-erat. Rani mencoba mencari Aditya ke kantornya. Satpam bilang Aditya sudah pindah tugas keluar kota, dan kabarnya kembali ke istrinya. Rani marah, menunggu berjam-jam di depan kantor. Tapi yang ditunggu tak datang. Ia menyadari dirinya benar-benar ditinggalkan. Rani berbisik, "Aku ditipu. Aku bodoh." Suatu sore Rani datang ke rumah lamanya. Bima sedang menyapu halaman. Nadia sedang bermain di ayunan Ronnie Mendekot. "Rani, Nadia, Mama." Nadia memeluk ibunya ragu-ragu. "Nadia, Mama jangan pergi lagi ya." Bima, kamu datang mau apa Ron?" "Rani, aku mau bicara. Aku mau bawa Nadia tinggal sama aku." Bima tersenyum pahit. "Bima,
Kamu bahkan belum bisa mengurus dirimu sendiri. Anak ini butuh stabilitas. Bukan drama lagi, Roni menangis. Rani, aku ibunya Bim. Aku berhak. Bima, kita lihat saja di pengadilan. Hak asuh sudah jelas di sana. Nadia menatap mereka berdua. Air matanya menetes lagi. Rani kembali ke kosnya. Uang tabungannya menipis karena ia sering keluar bersama Aditya dulu. Ia juga mendapat surat pemutusan kerja dari kantornya karena reputasinya tercoreng. Di malam hujan itu ia duduk sendirian. Foto Bima dan Nadia, ia pegang aratorat. Rani berbisik, aku kehilangan semuanya. Keluarga, pekerjaan, harga diri. Di saat yang sama, Bima menidurkan Nadia, lalu menatap keluar jendela. Meski marah, ia masih merasa iba pada Rani. Kini roda kehidupan berbalik. Rani yang dulu merasa menang justru terpuruk. Sementara Bima berusaha membangun kembali rumah tangganya bersama Nadia, meski tanpa istri. Rani mulai menyadari bahwa karma dari pengkhianatannya benar-benar datang dan itu lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Minggu-minggu setelah perceraian itu menjadi masa yang paling berat bagi Rani. Kos kecilnya semakin terasa sempit. Uang tabungannya makin tipis. Sementara di rumah, Bima dan Nadia pelan-pelan mulai membangun rutinitas baru tanpa kehadirannya. Pagi itu hujan turun deras. Atap kos Rani bocor, membuat lantai basah. Ia duduk di pojok kamar memandangi foto Nadia di ponselnya. Rani berbisik, maafkan Mama, Nak. Mama salah besar. Ia mencoba menghubungi Aditya lagi, tetapi nomornya masih tidak aktif. Semua janji manis itu kini hilang di rumah lama. Bima bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal sekolah. Nadia terlihat lebih ceria walau sesekali matanya masih berkaca-kaca. Bima, ayah janji kita akan baik-baik saja. Kamu harus semangat sekolah ya. Nadia mengangguk. Aku kangen Mama, Ayah. Tapi aku juga takut kalau Mama datang lagi. Bima menghela napas. Kita doakan Mama berubah. Suatu siang, Rani memberanikan diri datang ke sekolah Nadia. Ia berdiri di balik pagar, menunggu bel pulang. Saat Nadia keluar, Rani memanggil pelan. Rani, Nadia, Mama. Nadia terkejut. Wajahnya ragu. Mama, Roni berlatad, membuka pelukan. Tapi Nadia mundur setapak. Nadia, Mama jangan bohong lagi ya. Aku sakit hati. Roni menangis. Mama nyesel, Nak. Mama cuma mau ketemu. Tak lama Bima datang menjemput. Ia melihat adegan itu. Bima, Ron, jangan ganggu anak di sekolah. Kalau mau ketemu, lewat jalur resmi. Rani, aku ibunya Bim. Bima, tapi kamu bikin dia trauma. Kamu harus pelen-pelen. Bukan tiba-tiba muncul. Nadia bersembunyi di belakang ayahnya. Rani jatuh terduduk di trotoar, menangis. Beberapa hari kemudian, Rani mengajukan permohonan pertemuan resmi dengan Nadia melalui pengadilan. Hakim mengizinkan pertemuan terbatas di ruang mediasi. Di sana, Rani duduk dengan wajah lelah. Bima mendampingi Nadia. Rani, Nak, Mama cuma mau bilang maaf. Mama bodoh sudah ninggalin kamu sama ayah. Mama janji mau berubah. Nadia menunduk, suaranya lirih. Aku masih sayang Mama, tapi aku takut Mama pergi lagi. Bima menatap keduanya. Bima, kalau kamu serius mau berubah, Ron buktikan dulu. Jangan cuma kata-kata. Rani mengangguk. Aku akan buktikan. Di luar gedung pengadilan, beberapa tetangga lama mereka melihat Rani dan berbisik-bisik. Kasihan ya, akhirnya jatuh juga. Padahal dulu sombong, sekarang jadi begitu. Rani menahan air mata. Karma yang dulu hanya cerita, kini benar-benar ia rasakan. Kehilangan keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan tempat di lingkungannya sendiri. Sepulang dari pengadilan, Rani mulai mencari pekerjaan apapun. Ia melamar jadi kasir di minimarket dekat kosnya. Gajinya kecil, tapi ia bertahan. Rani dalam hati, aku harus bangkit demi Nadia. Ia mulai rutin mengirim uang kecil untuk kebutuhan sekolah Nadia, meski Bima tak pernah memintanya. Bima diam-diam memperhatikan perubahan ini. Malam itu Rani menatap langit dari jendela kosnya yang bocor. Untuk pertama kalinya, ia berdoa sanggu-songga agar diberi kesempatan kedua. Di Ramel Lane, Bima memandang foto pernikahan mereka yang sudah retak bingkainya. Dalam hatinya ia masih menyisakan sedikit rasa iba, tetapi juga rasa waspada. Perjalanan Rani untuk menebus kesalahan baru saja dimulai. Dan Bima, meski marah, mulai melihat secercah perubahan pada wanita yang dulu ia cintai. Waktu berjalan. 3 bulan sudah Rani tinggal di kos kecilnya. Hidupnya pelen-pelen mulai tertata. Ia bekerja sebagai kasir di minimarket dekat kos, mengirimkan sedikit uang untuk kebutuhan sekolah Nadia. Bima masih belum sepenuhnya percaya, tapi diam-diam memperhatikan usaha mantan istrinya itu. Di tengah usahanya memperbaiki diri, masa lalu yang kelam tiba-tiba muncul kembali.
Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Rani berdiri di depan kaca kosnya yang kecil. Rambutnya ia ikat sederhana, makeup tipis, wajahnya tampak lebih lelah namun lebih dewasa. Rani berbisik, "Aku harus kuat." Demi Nadia, di minimarket, ia bekerja dengan sabar, tersenyum pada pelanggan. Teman kerjanya, Sari, mulai dekat dengannya. "Sari, aku salut sama kamu, Ron. Jarang ada orang berani mulai dari nol." Rani tersenyum tipis. "Aku nggak punya pilihan, Sar." Sementara itu, di rumah, Bima menerima transfer kecil dari Rani. "Bima, ini uang siapa?" "Nadia, Mama kirim." "Ayah, Mama bilang buat aku beli buku." Bima menghela napas. "Mama kamu mulai berusaha. Kita doakan Mama terus ya." Nadia mengangguk. "Aku kangen Mama, Ayah. Tapi aku takut kalau Mama bohong lagi." Suatu malam, saat Rani baru pulang kerja, ponselnya bergetar. Nomor asing muncul. Ia angkat, dan suara yang sangat ia kenal terdengar. "Aditya." "Ron, ini aku." Rani terdiam. "Rani? Mas Aditya? Kamu mau apa? Bukannya kamu udah pergi?" "Aditya, aku salah, Ron. Aku kangen kamu. Aku sekarang sudah pisah sama istriku. Aku pengen kita mulai lagi." Rani memejamkan mata, mengingat semua janji manis yang dulu berakhir dengan kebohongan. "Rani, aku sudah hancur gara-gara kamu. Aku nggak mau lagi." "Aditya, jangan gitu, Ron. Aku serius sekarang. Aku bisa bantu kamu keluar dari kos itu. Kamu bisa hidup enak lagi." Rani menutup telepon tanpa menjawab. Tangannya gemetar. Masa lalu yang ingin ia kubur muncul lagi. Beberapa hari kemudian, Aditya datang ke minimarket tempat Rani bekerja. Ia memakai jas rapi, wajahnya penuh percaya diri. "Aditya, Ron, aku cuma mau bicara baik-baik." Rani berusaha tetap melayani pelanggan sambil menahan emosi. "Rani, Mas, jangan datang sini. Aku nggak mau urusan lagi." "Aditya, kamu masih marah ya?" "Aku udah berubah, Sari." Teman kerja Rani memperhatikan mereka. Setelah Aditya pergi, Sori bertanya, "Sari, itu siapa, Ron?" "Rani, masa lalu aku. Orang yang bikin aku jatuh." Aditya tak menyerah. Ia mengirim bunga ke kos Rani, mengirim pesan panjang-panjang, bahkan mendatangi kosnya malam-malam. Rani merasa tertekan. Rani berbicara sendiri. Kenapa dia muncul lagi justru saat aku mau berubah? Ia akhirnya memutuskan meminta bantuan Reno, sahabat Bima. Reno menemui Bima. "Reno, Bim, Aditya ganggu Rani lagi. Kamu harus tahu." Bima terdiam. Meski sudah bukan istrinya, ia merasa Rani sedang benar-benar berusaha. Suatu malam, ketika Aditya datang ke kos Rani, Bima ikut hadir bersama Reno. "Bima, Mas Aditya, cukup. Jangan ganggu dia lagi." Aditya tersenyum sinis. "Dia bukan istri kamu lagi, Bim. Kamu nggak berhak atur dia." Bima menatapnya tajam. "Dia memang bukan istriku, tapi dia ibu dari anakku. Aku nggak akan biarkan dia jatuh lagi." Rani menangis melihat dua laki-laki itu. "Rani, Mas Aditya, pergi." "Aku nggak mau sama kamu. Aku mau hidup bersih buat anakku." Aditya marah. "Kamu bakal nyesel nolak aku." Ia pun pergi dengan wajah muram. Setelah kejadian itu, Bima mulai benar-benar melihat kesungguhan Rani. Ia tetap bekerja, menjauh dari Aditya, dan mengirim uang kecil untuk Nadia. "Bima, aku lihat kamu berusaha, Ron. Aku hargai itu, tapi jangan sekali-sekali balik ke masa lalu." Rani mengangguk. "Aku cuma mau jadi ibu yang baik lagi." "Bim, meskipun kamu nggak bisa maafkan aku." Nadia yang ikut mendengar mulai mendekat pada ibunya. "Nadia, Mama beneran gak akan ninggalin aku lagi." Rani memeluknya. "Mama janji." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani merasa ia punya jalan baru. Masa lalu memang masih berusaha menariknya. Tetapi kali ini ia belajar berkata tidak. Bima melihat ini dengan hati-hati. Belum sepenuhnya percaya, tapi ada harapan kecil yang tumbuh. Bahwa meski rumah mereka retak, mungkin Rani masih bisa menjadi ibu yang baik bagi Nadia. Kehidupan perlahan bergeser. Rani sudah bekerja 6 bulan di minimarket. Bima tetap dengan pekerjaannya, fokus pada Nadia. Aditya benar-benar menghilang setelah diusir dari kos Rani. Tapi luka-luka lama belum sembuh sepenuhnya. Episode terakhir. Ini adalah tentang ujian terakhir dan bagaimana mereka menyelesaikan kisahnya. Rani menulis surat panjang pada Bima. Isinya permintaan maaf dan permohonan agar diizinkan lebih sering bertemu. "Nadia." Rani membaca tulisannya. "Aku tidak meminta kembali seperti dulu. Bim, aku hanya ingin jadi ibu yang layak bagi Nadia." Ia mengirim surat itu lewat Reno. Bima membaca dengan wajah datar. Bima berbisik, "Aku ingin percaya, Ron, tapi aku takut di minimarket.
terjadi insiden pencurian. Rani yang bertugas saat itu dituduh ikut membantu pencuri karena mereka teman lamanya. Ia hampir dipecat. Manajer, kamu jujur saja, Ron. Kamu kenal orang itu kan? Roni menangus. Saya nggak ikut, Pak. Saya memang kenal dia, tapi saya sudah nggak berhubungan lagi. Sari, teman kerjanya, maju membela. Saya saksi, Pak. Rani nggak terlibat. Akhirnya Rani selamat, tapi reputasinya sempat goyah. Malamnya ia menelepon Reno. Rani, Mas, aku capek. Rasanya selalu diuji. Aku takut Bima tambah benci. Reno menenangkannya. Justru ini kesempatan kamu tunjukkan kamu kuat. Jangan lari lagi. Bima akhirnya mengizinkan Rani datang ke rumah lamanya di hari Minggu. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Bima, aku kasih kamu waktu 2 jam sama Nadia. Aku pantau di sini. Rani mengangguk. Terima kasih, Bim. Nadia awalnya canggung. Rani mengeluarkan buku cerita yang ia beli dari gajinya sendiri. Rani, Mama beli buat kamu. Mama baca ya. Nadia pelan-pelan mendekat. Mereka membaca bersama. Senyum kecil muncul di wajah Nadia. Bima melihat dari jauh, matanya hangat tapi penuh kehati-hatian. Tiba-tiba telepon Rani berdering. Nama Aditya muncul. Ia tidak menjawab, tapi Nadia sempat melihat. Nadia, itu siapa, Ma? Rani. Nggak penting. Mama nggak mau ada urusan sama dia lagi. Bima mendekot. Kalau kamu benar-benar mau berubah, blokir dia sekarang di depan kami. Rani membuka ponselnya, menunjukkan kontak Aditya, lalu memblokirnya di depan mereka. Rani, selesai. Aku nggak mau masa lalu itu lagi. Bima mengangguk. Nadia tersenyum kecil. Ini pertama kali mereka melihat Rani tegas menutup pintu masa lalunya. Nadia sakit demam tinggi saat Bima sedang di luar kota dinas. Tanpa pikir panjang, Bima menelepon Rani. Bima, Ron, Nadia sakit, tolong jaga dia sampai aku pulang. Rani langsung bergegas ke rumah. Ia merawat Nadia sepanjang malam, mengompres, memberi obat. Saat Bima pulang dini hari, ia melihat Rani tertidur di samping Nadia yang sudah lebih tenang. Pemandangan itu membuat hatinya bergetar. Bima berbisik, dia benar-benar berubah. Pagi itu setelah Nadia agak membaik, Bima dan Rani duduk di teras. Bima, aku nggak tahu apa kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku lihat kamu berusaha keras. Roni menandok. Aku nggak minta balik, Bim. Aku cuma mau jadi ibu yang baik. Kalau kamu mau kasih aku kesempatan, aku akan gunakan sebaik mungkin. Bima menatapnya lama. Aku akan izinkan kamu lebih sering ketemu Nadia. Tapi kita jalan pelen-pelen. Rani mengangguk sambil menangis lega. Beberapa bulan kemudian, mereka menemukan pola baru. Rani tetap bekerja dan rutin menemui Nadia di akhir pekan. Bima tetap menjadi wali utama, tapi tak lagi menutup pintu untuk mantan istrinya. Aditya benar-benar lenyap dari kehidupan mereka. Nadia terlihat lebih bahagia. Ia bisa melihat mamanya berusaha, ayahnya tetap setia. Meski rumah itu retak, ada bentuk baru yang lebih sehat. Rumah dengan 2 orang tua yang tak lagi bersama, tapi sama-sama bertanggung jawab. Suatu sore mereka bertiga duduk di halaman rumah lama. Nadia bermain di ayunan. Rani, terima kasih, Bim. Kamu masih izinkan aku di sini, Bima. Aku lakukan ini demi Nadia. Dan karena kamu benar-benar mau berubah. Rani menatap langit. Meski tak lagi istri Bima, ia merasa lega karena masih bisa menjadi ibu yang layak. Bima pun merasa tenang karena Nadia punya sosok ibu yang berusaha kembali. Di rumah yang dulu retak itu kini ada ketenangan baru. Bukan kembali utuh, tapi cukup untuk menyembuhkan hati yang terluka.